Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti kang moho welas lan moho asih. Saya ingin membahas hal yang terkait dengan ilmu spiritual, teman-teman. Terutama spiritual yang berhubungan dengan apa? Spiritual yang berhubungan dengan ilmu-ilmu fisika. Sebenarnya di dalam ilmu spiritual, Tuhan itu sudah menjelaskan bahwa semua itu bisa dilogika, semua itu ada hukum sebab akibat, semua itu ada ilmunya. Dan tidak terus ilmu yang disebut spiritual itu seperti ilmu yang berkaitan dengan sulap, itu tidak. Misalnya kita melihat kenapa ada matahari yang setiap pagi itu terbit dan setiap sore terbenam. Itu kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan mengatakan bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Tapi pada dasarnya kuasa Tuhan itu telah memiliki rumusan-rumusan atau telah memiliki ilmu atau sudah dinas bahwa hukumnya itu seperti itu. Itu termasuk dalam hukum alam. Kita melihatlah orang zaman dahulu kalau mau berkomunikasi harus lewat mimpi, harus lewat telepati, harus lewat insting dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang ilmu komunikasi itu hanya lewat handphone. Pada zaman dahulu telepon itu harus menggunakan kabel, terus kemudian telepon itu hanya bisa mengomunikasikan lewat suara atau teks saja. Dan saat ini kita sudah bisa video call. Dan mungkin di tahun-tahun berikutnya kita sambil jalan mungkin menggunakan kacamata itu sudah bisa berkomunikasi. Bahkan ada yang namanya kacamata yang seperti reality itu adalah suatu alat, teman-teman, penemuan di dunia modern yang merupakan refleksi dari keilmuan spiritual. Sebenarnya ada beberapa ayat lah kalau kita berbicara tentang spiritual, itu mungkin bisa kita gunakan untuk mengukur keyakinan kita, mengukur keilmuan kita bahwa semua itu adalah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara alami. Ada di At-Tolak 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tentu diadakannya jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga olehnya. Ini sangat simpel, teman-teman. Kita hanya dikasih clue bagi orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa? Bertakwa itu kan memiliki keyakinan kepada Tuhannya dan menjalankan yang baik, meninggalkan yang buruk, kan seperti itu. Ini adalah clue. Dan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak pernah diduga. Itu adalah clue bahwa jika kalian yakin kepada Tuhan kalian fokus saja melakukan yang terbaik, insya Allah lah Allah akan memberikan jalan dari arah yang mungkin kalian tidak pernah menyangka sebelumnya. Dan itu adalah suatu kepastian, sesuatu yang diterangkan di dalam Al-Quran yang bersifat menjanjikan, itu biasanya adalah kepastian. Tinggal teman-teman yakin atau tidak atas hal tersebut. Wong ketika kalian diberi janji oleh seorang pimpinan, seorang bupati, seorang presiden aja kalian yakin, apalagi Tuhan yang memberikan janji seperti itu. Pasti kan melebihi segalanya. Terus di Ar-Rod itu juga ada. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini berarti apa? Kita memperoleh jalan, apapun itu jalannya, keilmuankah, kerezekiankah, jodohkah, atau apapun itu, semuanya itu tergantung kemana langkah kita. Kalau kita mencari skill di keilmuan misalnya tentang marketing, maka rezeki kita akan berada di
marketing tersebut. Misalnya kita belajar tentang elektronik atau teknologi, maka rezeki kita akan lewat teknologi tersebut. Kita belajar tentang pajak, belajar tentang akuntansi, bahkan belajar tentang agama pun. Keilmuan kita juga akan bermanfaat untuk memperoleh jalan-jalan yang berkaitan dengan kerezekian tersebut. Ini adalah maksud dari semua itu tergantung dari perjuangan kita. Allah merubah nasib suatu kaum tergantung kaum itu sendiri mau merubahnya atau tidak. Itu yang dimaksud adalah kita melangkahnya ke arah mana. Seperti itu. Bahkan kalau di rumah pun, kalau itu sudah menjadi rezeki, akan menjadi rezeki. Tapi kalian kan akan mendapatkan porsi yang mungkin berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan di luar, kan seperti itu. Dan Tuhanmu berfirman, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka dalam kehinaan. Justru orang-orang yang tidak mau meminta ini loh, yang Allah janjikan malah mendapat neraka. Dan orang yang selalu meminta kepada Tuhannya dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, itu malah akan diberi nikmat. Terkadang kita memperoleh keyakinan ini yang tidak benar-benar menerima dengan sepenuhnya. Kita berdoa, ya Allah, bla 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 bla. Kok belum dikabulkan ya, padahal aku sudah meminta. Kok belum? Itu karena apa? Karena kita mengandalkan doa itu terlalu dalam, tidak melepaskan. Ibarat kita mau memanah burung misalnya, atau memanah kijang, memanah hewan misalnya. Ketika kita sudah menari, kita tidak melepaskan. Itu kan pasti doa itu akan berada, atau panah itu akan berada di dekat kita. Dia tidak akan terlempar jauh. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian berdoa, lepaskan, lupakan. Maka biasanya, kebanyakan ini rata-rata, orang yang berdoa dan doanya dikabulkan itu adalah doa-doa yang dia sudah melupakan doa itu. Atau doa-doa yang biasanya mereka sudah mulai meng-save atau mengganti dengan doa yang lain, biasanya itu mulai terkabul. Itu adalah suatu rahasia teman-teman, karena memang di dalam Al-Quran bunyinya seperti itu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Terus ada suatu hadis yang berbunyi, segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Nah, ini yang paling penting dalam bentuk apapun, dalam ilmu spiritual ataupun ilmu apapun lah, itu adalah niat. Kalau kepada manusia mungkin niat itu tidak penting, tapi yang terpenting adalah keadaan aslinya seperti apa. Bahkan bisa dibolak-balik kan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah keilmuan di dalam ranah manusia. Tapi kalau ranahnya sudah kepada Tuhan, sudah hablum minallah, ini sudah beda lagi. Semua itu tergantung pada niat. Baik buruk dirimu tergantung pada niatmu. Terus yang berikutnya adalah dari surat Al-An'am, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, dan dia meningkatkan atau meninggikan sebagian kamu dari yang lain beberapa tingkat, karena Tuhan hendak menguji kamu sampai di mana kamu mempergunakan dan memanfaatkan akal pikiranmu dan lain-lain nikmat yang diberikannya kepadamu. Ini kan adalah ilmu teman-teman, bahwa ketika kita beranjak di dunia itu pasti ada yang namanya jatuh, ada yang namanya bangun, ada yang namanya di atas, ada yang namanya di bawah. Itu adalah suatu kodrat atau suatu circle
atau keilmuan yang diberikan oleh Allah, ya memang seperti itu. Karena manusia ada kalanya di atas untuk menguji. Apakah kalau di atas dia adil, apakah kalau di atas dia baik. Terus ketika di bawah, itu adalah suatu ujian juga. Apakah dia bersabar, apakah dia ikhlas, apakah dia tahan. Dan suatu hari, semua itu akan tetap memiliki dampak yang berbalik. Ketika kamu baik pada saat di bawah, maka ketika di atas kamu akan merasakan nikmatnya dari kesabaran itu, nikmatnya dari keikhlasan itu. Dan ketika di atas, ketika kamu misalnya terlalu sombong, terlalu angkuh, ketika di bawah, maka kamu akan menerima cemoohan dari orang lain. Nah lo, seperti itu kan, begini kan, begitu kan, seperti itu. Terus ada lagi di Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya. Ini suatu tanda teman-teman bahwa beriman itu dengan izin Allah. Bahkan hidayah itu adalah hak dari prerogatif Allah. Sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk hikmah bagi para manusia. Bahkan manusia yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi ujian-ujiannya. Bahkan ada orang yang menjadi ujian untuk orang lain, itu ada. Itu adalah informasi dari Al-Quran di surat Yunus ayat 100. Bahkan keimanan pun itu menjadi rahasia Allah dan dipegang oleh Allah betul-betul. Maka bersyukurlah kalian ketika hidup kalian itu sudah beriman, terus mulia, terus mendapat keberkahan di dalam hidup kalian. Kalian harus bersyukur tentang hal-hal seperti itu. Terus ada lagi surat Toha ayat 50 yang berbunyi, yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian, kemudian memberikan petunjuk. Kita kadang tidak sadar ketika kita menjalani suatu kehidupan, memperoleh informasi A, memperoleh informasi B, memperoleh informasi C, bahkan menjalani keadaan-keadaan yang lika-liku. Itu adalah suatu kejadian yang sebenarnya itu diberikan kepada kita sebagai bentuk kode, teman-teman. Ketika Allah memberikan petunjuk-petunjuknya, ketika kamu berjalan begini, itu kamu akan mendapatkan ini. Kalian pernah nggak ketika browsing di HP, misalnya mengetik kata sepatu, katakanlah di WA misalnya, atau di Google misalnya, nanti kemudian akan muncul iklan, ada iklan sepatu. Begitu pula dengan kondisi alam semesta ini. Ketika yang ada di pikiran kita adalah rezeki, atau pikiran positif, atau keyakinan yang positif, maka yang akan muncul di hadapan kita adalah hal-hal yang positif yang terkait dengan itu semua. Maka dari itu, rubahlah diri kita menjadi suatu keadaan yang selalu berpikir positif, suatu keadaan yang selalu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, teman-teman. Karena semua yang ada di dunia ini itu selalu bisa memberikan penalaran-penalaran yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran itu bisa dinalar oleh setiap manusia dan tidak harus memiliki tafsir yang kompleks. Karena ibarat Al-Quran itu suatu teka-teki, kalian boleh kok menafsirkan menurut diri kalian sendiri. Tapi alangkah baiknya ketika menafsirkan itu memiliki informasi yang lebih detail, turunnya karena apa, atau asbabun nuzulnya karena apa, terus ilmu perbahasaan itu seperti apa,
terus kesepakatan para ulama itu seperti apa, dan hadis pendukungnya itu seperti apa. Itu adalah hal-hal yang penting ketika kalian belajar mengenai ilmu tafsir. Dan kalian boleh kok menafsirkan apapun sesuai dengan kehendak kalian, boleh. Asal sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat tersebut. Misalnya, Iqra, bacalah. Nah, bacalah ini bacalah apa? Kan ada banyak. Bacalah alam semesta, bacalah diri kalian sendiri, atau bacalah apa? Atau bacalah tentang ayat keilmuan yang diturunkan oleh Tuhan itu, atau bacalah kaum yang akan kamu ajar, atau bacalah apa. Kan kita sebenarnya bertanya-tanya tentang ayat-ayat seperti ini, tapi Tuhan memberikan informasi yang lebih detail. Ada pendapat ulama A, pendapat ulama B, pendapat ulama C, dan juga hadis pendukungnya seperti ini. Alasannya itu diturunkan karena apa? Itu adalah cara-cara Allah memberikan petunjuk akan tafsir dari hidayah atau tafsir dari informasi yang beliau sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.